Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Teman-teman, kami berharap kita semua bisa selalu berbahagia dan tetap bisa bersyukur. Teman-teman, sebelum kalian menyaksikan video ini, ada baiknya kalian menyaksikan dulu tips yang ke-9, karena efek dari tips ini akan lebih baik kalau kalian sudah mempraktikkan video yang ke-9. Teman-teman, musim hujan sudah tiba, genangan air di mana-mana. Lalu bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Bagaimana kita menyiapkan kendaraan supaya tetap prima menghadapi itu semua? Dan bagaimana merawat kendaraan setelah terkena derasnya air hujan? Mari kita diskusikan bersama-sama di video ini. Hindari melakukan modifikasi tambahan tanpa memperhatikan keamanan pemasangan. Gunakan kabel yang standar, dan yang paling penting, pemasangan harus dilakukan oleh ahlinya. Cek tekanan roda. Roda yang terlalu rendah tekanannya akan membuat mobil lebih berat melaju, terutama saat melibas genangan air sehingga memungkinkan mobil sedikit oleng. Tekanan yang ideal sudah terpasang di pilar pintu pengemudi. Selain tekanan, alur atau ketebalan ban juga sangat diperlukan untuk menghindari mobil kalian terpelincir saat melewati jalan licin. Cek wiper dan airnya. Jika wiper sudah dirasa terlalu keras atau kaku saat diraba, maka lebih baik itu diganti. Wiper setidaknya digunakan maksimal 2 musim atau 1 tahun. Jika sudah melewati musim penghujan dan kemarau, maka musim penghujan berikutnya wiper sudah harus diganti. Tidak mahal, hanya 100.000, tapi itu sangat membantu keamanan mengemudi di malam hari saat hujan. Air wiper sebaiknya gunakan yang tidak mengandung sabun. Kalau saya lebih baik menggunakan air keran biasa. Kondisi apapun, lampu memang sebaiknya selalu prima, apalagi musim hujan. Bagaimana jika kaca kita buram karena embun saat hujan? Jika di luar sangat hangat dan suhu kabin sangat dingin, maka yang akan buram atau berembun di bagian luar. Begitu juga sebaliknya. Misalnya ketika kita mengemudi tanpa menyalakan AC, maka yang akan berburam kan bagian dalam. Untuk itu kita harus sering-sering mengelap. Solusinya sebisa mungkin sesuaikan suhu kabin dengan suhu di luar kendaraan. Jika dibutuhkan, teman-teman boleh menyalakan lampu utama untuk mempermudah pengendara dari lawan arah mengetahui posisi kita. Gunakan juga lampu kabut supaya pandangan ke jalan menjadi lebih jelas. Kami kembali lagi harus mengingatkan supaya berkendara tidak melebihi batas kecepatan. Saat hujan deras, usahakan kecepatan mobil teman-teman tidak melebihi 60 hingga 70 km per jam saat berkendara di dalam tol. Dan saat berkendara di dalam kota, sesuaikan saja dengan kondisi lalu lintas saat itu. Tetap jaga jarak aman dengan kendaraan depan supaya cipratan air tidak menghalangi daya pandang kita. Selain itu, hujan membuat aspal lebih licin, jadi dibutuhkan jarak yang cukup untuk berhenti mendadak. Untuk alasan apapun, selama mobil teman-teman masih melaju, jangan pernah nyalakan lampu hazard, terutama saat hujan, karena itu akan mengganggu navigasi baik pengendara di depan maupun di belakang kita.
Dikhawatirkan jika pengendara lain hanya melihat dari satu sisi saja, maka diartikan kita akan berbelok. Ketika hujan deras dan jarak pandang terbatas, kesalahan sedikit saja itu akan berakibat fatal. Teman-teman, garis marka tengah itu akan sangat membantu kita bernavigasi saat hujan lebat. Apalagi jika terjadi di malam hari dan lampu penerangan jalan sangat minim, marka jalan tersebut jika terkena sorotan lampu mobil, dia akan menimbulkan refleksi cahaya. Hindari genangan sisa air hujan, dikhawatirkan itu akan mengganggu orang lain karena cipratan. Selain itu, air hujan yang sifatnya korosif akan masuk ke ruang mesin kita dan itu akan menimbulkan efek karat nantinya. Kita harus rajin mencuci mobil, terutama di musim hujan seperti ini. Kenapa? Dikhawatirkan sisa-sisa air hujan yang menempel di bodi dan kaca itu lama-lama akan menjadi jamur. Jika hal itu terjadi terus-menerus, maka tidak heran akan muncul tanda-tanda karat, bodi tidak mengkilat, cat tidak cantik lagi. Pada akhirnya itu akan membuat mobil kita tidak menarik lagi. Lalu, lebih baik mana mencuci mobil sendiri dan mencucikan mobil di tempat profesional? Keduanya saling melengkapi. Mencuci sendiri bisa menjadi ajang untuk mempererat hubungan kita dengan mobil, kemudian bisa menemukan kekurangan seandainya misalnya ada baut kendor. Sebaliknya, mencuci mobil di tempat profesional akan membuat mobil kita kembali menjadi baik karena dirawat dengan benar oleh mereka. Mereka gunakan produk-produk perawatan yang baik juga. Interiornya juga dibersihkan, divakum, dan yang paling penting kolong bawahnya bisa kita minta untuk menyemprotkan cairan anti karat. Periksa kembali ruang mesin dan kolong. Pastikan tidak ada soket yang lepas atau kabel yang terkelupas. Jika kalian menemukan ada kabel yang terkelupas, kalau mudah dijangkau, bereskan sendiri. Tapi kalau sulit, kita bisa minta tolong teman atau bengkel terdekat untuk membereskannya. Yang terpenting, dengan tindakan ini kita sudah melakukan tindakan pencegahan mobil terbakar karena korsleting. Teman-teman, terakhir tapi penting, periksa kembali kisi-kisi radiator. Mana tahu di situ terdapat sampah-sampah kecil yang menempel akibat kita melibas genangan air. Akhirnya, kami berharap semoga hujan menjadi penyejuk hari-hari kita dan menjadi teman dalam beraktivitas menjemput rezeki. Kami semua di Toyota sangat amat memperhatikan keselamatan kalian, terutama saat mengemudi mobil kesayangan. Untuk itu, jika ada tips yang kalian inginkan, silahkan sampaikan di kolom komentar supaya kami bisa memproduksi tips yang lebih bermanfaat. Akan ada banyak video menarik dari channel Toyota Indonesia. Untuk itu, segera tekan tombol subscribe supaya mendapat pemberitahuan jika ada video baru dan kuis menarik dari channel Toyota Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.